Oke, saudara sekalian, kita jumpa lagi di pagi hari ini. Ya, saya akan menjelaskan mengenai materi marketing di sesi kali ini. Yang pertama dulu, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai produsen. Apakah produsen itu? Kita mencoba untuk melihat jika perusahaan itu bergerak di eksploratif firm atau perusahaan eksploratif, maka yang dihasilkan adalah primary activity utilities. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita mencoba untuk melihat perusahaan manufaktur, yang dihasilkan adalah form utilities. Yang ketiga, jika kita mencoba untuk melihat perusahaan perdagangan, yang dimunculkan adalah trade utilities. Yang terakhir adalah perusahaan yang bergerak di service firm atau perusahaan jasa keuangan perbankan, maka yang dimunculkan adalah service utilities. Itu yang pertama dulu, kita bicara siapa produsennya atau siapa perusahaannya. Yang kedua, siapa pasarnya. Dalam konteks sehari-hari yang kita kenal, pasar itu adalah sebuah pertemuan antara penjual dengan pembeli. Tapi dalam konteks marketing, pasar itu adalah individu, organisasi yang mempunyai kebutuhan, mempunyai daya beli, dan mempunyai keinginan untuk membeli. Itulah disebut dengan pasar. Berikutnya, esensi atau inti dari marketing. Marketing itu intinya adalah exchange atau pertukaran antara penjual dan pembeli. Tetapi pertukaran yang bersifat fair dan sukarela. Yang menjual rela barangnya dijual, yang beli juga sama. Dia rela membeli barang dan jasa tersebut. Dalam konteks pertukaran, ada pertukaran yang dari sisi penjualnya maupun pembelinya tidak rela. Misalnya apa? Kasus perampokan, penjambretan. Ada exchange di situ, tapi itu tidak masuk dalam skop marketing. Karena ada satu pihak yang tidak sukarela. Oke, berikutnya adalah marketing. Konteksnya mengarah ke ada unsur value. Maksudnya apa? Value ini di-endorse oleh berapa harga produk itu dan berapa cost dari produk itu. Makanya muncul value dalam bentuk benefit atau profit. Yang berikutnya adalah konsep to communicate. Bagaimana perusahaan mencoba untuk memberikan message yang positif agar konsumen, customer tertarik untuk membeli. Yang terakhir adalah to delivery, menyampaikan produk itu kepada pembeli, konsumen atau customer. Yang berikutnya adalah apa yang dijual oleh produsen atau perusahaan. Yang dijual itu bisa berbentuk produk, barang, dan jasa. Banyak sekali contohnya. Kedua adalah yang dijual adalah event. Bisa misalnya event konser musik, sepak bola, dan seterusnya. Itu yang dijual adalah event. Yang ketiga yang dijual adalah organisasi. Saudara pernah mendengar Bapak Erick Thohir pernah membeli sebuah
klub besar di Liga Italia namanya Inter Milan. Yang dijual adalah organisasi. Berikutnya adalah yang dijual people atau person. Misalnya apa? Misalnya ada Inul Daratista, ada Farel Prayoga. Yang dijual adalah person atau people. Yang terakhir yang dijual adalah experience. Misalnya apa? Di Gunung Kidul itu ada Gua Pindul. Banyak sekali orang yang tertarik untuk membeli produk itu. Bentuknya apa? Mereka berselancar di gua itu, menaiki ban seperti itu, ada aliran sungai di gua-gua itu, maka yang dijual adalah experience. Oke, berikutnya saya akan bicara mengenai evolusi marketing. Yang pertama dulu, ada marketing 1.0 yang ditunjukkan oleh apa? Banyak perusahaan yang mencoba untuk mengarahkan marketing ke produk sentris. Kapan terjadinya? Era ini ditandai dengan menangnya Amerika pada saat mereka Perang Dunia Kedua. Menang mereka. Benderanya berkibar di mana-mana. Efeknya banyak perusahaan Amerika yang produk sentrik, mereka menghasilkan profit yang sangat-sangat luar biasa. Itu namanya marketing produk sentris. Yang kedua adalah marketing 2.0 yang ditunjukkan oleh apa? Ini sudah bergeser ke marketing customer centric. Kapan terjadinya? Itu timbul pada saat Amerika sedang mengalami resesi ekonomi sangat luar biasa. Banyak perusahaan yang gulung tikar, daya beli masyarakat menurun, sehingga manajemen perusahaan mencoba untuk beralih yang semula produk sentris, beralih ke customer product centric. Oke, sekarang yang ketiga adalah marketing 3.0. Ditunjukkan dengan konsep marketing yang bersifat holistik namanya. Ada lateral marketing, green marketing, dan humanity marketing. Berikutnya adalah era 4.0. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan adanya digital marketing yang di-endorse oleh e-commerce dan media sosial atau sosmed. Itu eranya adalah di 4.0. Yang terakhir adalah era 5.0. Era yang sekarang sedang kita hadapi. Bentuknya apa? Ada artificial intelligence, ada marketing intelligence, ada internet of things, ada metaverse, ada omni entrepreneur, ada agile marketing. Semuanya mengarah untuk menjawab tantangan zaman yang disruption seperti ini. Sehingga yang terakhir muncul apa? Yang disebut dengan customer experience dan new technology. Terus sekalian, saya kira materi ini cukup. Sekian dulu. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang. Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.